corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Hai, nama aku Bara. Hai, nama aku Wanda. Hai, nama aku Wigangga. Hai, nama aku Dayon. Jadi tujuan kita buat ke Museum Pramugusan Ulun ini adalah untuk meneliti sejarah dan juga budaya-budaya kerajaan dari masa lalu Sumedang. Kita juga ingin mengetahui lebih tentang sejarah yang ada di Sumedang. Semoga dengan kita datang ke Museum Pramugusan Ulun ini, kita bisa lebih tahu banyak sejarah dan juga banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk datang ke Museum Pramugusan Ulun. Dan juga agar kita lebih sadar tentang pentingnya budaya yang ada di Sumedang agar dapat dinikmati oleh generasi zaman sekarang. Jadi Bapak boleh nggak ngejelasin aja secara singkat dulu tentang museum ini? Mulai dari isinya itu kayak gimana, dan yang lainnya secara singkat terlebih dulu. Ya, jadi begini, memang zaman itu nggak ada museum ya. Memang peninggalan sudah ada, cuman rumah disimpan di salah satu tempat. Nama itu bang itu geneng, ya, geneng. Nah, yang mana itu ya? Kalau itu ya. Cuman kiranya itu sudah dirubah. Jadi di rumah aslinya itu banyak panggung lah, bilik. Nah, sekarang tembok tahunya udah begini. Nah, artinya dulu semua peninggalan zaman kerajaan ya, zaman demokrasi disimpan di sana. Jadi artinya bukan untuk seperti sekarang. Dulu mah kaitan dengan keluarga. Jadi kalau keturunan ya, misalnya kalau mau melihat pusaka ke sana. Jadi mau kemana, mau ke Nalem, mau ke Gendeng, mau melihat pusaka. Ya? Nah, jadi karena memang kalau semua disimpan di sana, ya mungkin tidak ada museum. Nah, kenapa ada museum? Nah, itu tadi setelah kan banyak keluarga ya yang datang sini melihat-lihat, jadi menyayangkan. Wah, sayang ya benda begini disimpan begini saja. Kok tidak ditata, kok tidak bikin museum, itu awalnya. Ya, tapi kan kendalanya itu kan mungkin biaya ya, itu awalnya. Tapi lama-lama alhamdulillah ada yang membantu. Mungkin, nah ini gedung ini, kita bakal museum gedung ini. Gedung yang sekarang gedung gamelan ya. Ya artinya gamelan yang pertama pindah ke sini. Nah, gedung ini bantuan dari ini ada foto. Ini tuh pemilik yang bukan pemilik, jadi keluarga yang memberikan, yang peduli lah atas pembangunan museum. Nah, Pak Ali Sadikin ya, beliau jadi gubernur Jakarta dulu, tapi beliau orang Sumedang. Nah itu awalnya ya, jadi maksudnya bikin museum itu kan pertama ya kan dikaitkan sejarah ya tadi ya kalau tetap museum pasti ya rusak lancur. Ya jadi museum ya tadi, jadi sebenarnya kan ditata kan, dicatat, dipoto, dokumentasikan. Jadi dirawat, kan ada penelitian. Nanti kan dalam rangka untuk apa? Ya untuk bahan penelitian kan, bahan-bahan seperti sekarang kan. Nah, anak-anak di sini itu salah satunya. Jadi museum itu tahun 73 ya. 73 dibangunnya? Ya, jadi 11 November 1973. Cuman kalau dikasih nama kan sekarang ada namanya ya. Museum apa ini? Nah itu tahun 74. Jadi beda lagi, bukan langsung pertama didirikan langsung dikasih nama enggak. Jadi setahun kemudian ya. Setahun kemudian baru dikasih nama. Nah, karena dulu ada ini tuh ada seminar. Ada seminar sejarah Jawa Barat. Oke. Itu udah eranya tuh udah maju ya. Iya. Kira-kira kalau dulu sama sekarang pengunjungnya tuh kayak lebih banyak kapan gitu? Apa sekarang di era modern ini masih tetap banyak pengunjungnya atau ya karena mungkin banyak sekarang Gen Z ya, lebih banyak itu kayak tempat itu yang kafe kayak gitu. Terus kayak sekarang ada museum ini masih tetap ramai nggak gitu tempatnya? Ya, jadi kan namanya yang berkunjung itu kan memang pada awalnya museum kan belum begitu kenalnya kalau awal kan.
Jadi orang tidak tahu ada museum. Ya. Nah, walaupun 73, tapi orang mulai berdatangan itu tahun 85. Karena kebetulan sudah ada SK-nya. Ya artinya bisa terbuka untuk umum. Kalau dulu mah ke belakang mungkin disangkanya keluarga aja. Karena kan ini peninggalan dari keluarga ya, keturunannya leluhur. Nah itu makanya jadi sedikit kan. Nah, mengenal mungkin saling ini ada yang saling informasi bawahnya. Nah itu kan namanya itu kan ada turun naik apa namanya? Kalau di grafik itu kan? Iya. Kadang-kadang ya. Iya, Kadang-kadang tetap naik. Iya. Jadi nggak bisa itu ya, nggak bisa terisi. Apalagi kalau kemarin waktu COVID, kan COVID aja nggak tahu sudah tutup. Ya, nah itu. Jadi sudah mulai lagi. Tapi kebanyakan anak-anak sekolah memang berkaitannya dengan mungkin kan kita harus mengenal sejarah. Jadi kayak ini tuh kayak peninggalannya tuh dari siapa gitu. Kayak kalau gue tahu peninggalannya dari mana, terus kayak bahan dari si mahkota ini tuh gimana? Jadi tentang mahkota nih ya. Tentang mahkota. Nah kebetulan kita sekarang udah tahu begini ya. Nah awalnya kan ini sebagai bentuk sebagai pemegang kekuasaannya. Jadi kalau dulu kan istilahnya pakai ini. Jadi lambang kekuasaan tuh mahkota. Nah kebetulan mahkota yang ada di seberang sekarang ini awalnya itu kan sebenarnya itu dari Pajajaran. Pajajaran. Jadi memang Raja Pajajaran pakai ini yang dikenal lah Prabu Siliwangi lah gitu ya. Nah kemudian karena Pajajaran hancur ya udah diserahkan ke Sumedang. Tetapi bukan langsung rajanya ke situ. Tapi ada melalui 4 utusan. Yaitu yang dikenal satu namanya Mbah Jaya Perkasa ya, apa pernah dengar? Mah Nangganan, Mah Konahapa, Mah Tarongkeot itu nama. Dan juga ada masyarakat yang ikut mengantar kurang lebih 90 umpi. Ya, maksudnya ingin tetap mengabdi. Karena dulu mah pengabdi itu ke raja biasanya. Karena mahkota ini bagus Sumedang ya ikut Sumedang itu. Ya. Nah, nanti kalau kita dapat waktu itu di mana penerimaan mahkota ini? Jadi bukan yang sekarang jadi museum, bukan ya, karena ini sudah zaman Pati. Nah ini zaman kerajaan, artinya ada keraton. Nah cuma di mana ya? Nah dulu ada namanya Keraton Kutamaya, yaitu lokasi sekarang Padasuka. Di situ ada keratonnya. Nah nanti di situ peristiwa penjarahan itu. Ya? Jadi yang tadi yang datang dari Pati itu tadi yang berempat bersama itu membawa mahkota. Nah nanti datang ke Keraton Kutamaya itu menjelaskan bahwa di sini ada tugas amal untuk. Nah nanti di Sumedang kan ada yang menyambut, ada yang menerima. Cuman waktu itu kan belum menjadi raja karena masih muda. Usianya baru 20 tahun lah. Siapakah mungkin ya anak muda? Nah anak muda itu yang muda itu namanya Pangeran Angkawijaya. Nah nanti setelah agak umurnya mungkin cukup untuk diangkat menjadi raja terakhir Pajajaran dengan adanya mahkota ini, ya. Nah, dan juga berangkat di Sumedang, jadi double jadinya. Nah, siapa namanya nanti yang kita kenal namanya Prabu Gesan Ulun. Nah, akhirnya kalau langsung itu Prabu Gesan Ulun, ya, yang memakai mahkota ini. Cuman peristiwa ini, ya, di Sumedang sampai sekarang jadi hari dari Sumedang. Ya, kalau ditanya kan hari Sumedang itu tanggal berapa? Nggak tahu. Ayo. Kalau orang Padang kan punya hari jadi ya. Nah, tapi banyak yang tidak tahu memang. Kalau tanya, nggak tahu kan. Ikan ini kan nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Kan setiap tahun diperingati. Nah, artinya nanti ya setelah bulan April, tanggal 22 ya. 22 April itu hari jadi Sumedang. Jadi kalau ke belakang 22 April tahun 1578. Jadi ini 1578 datang ke Sumedang. Jadi ini kalau itu 445 tahun ya. Cuman kalau sebetulnya mahkota ini bukan dari Pajajaran sebetulnya, tapi dari Galuh. Ya. Kerajaan Galuh dulu ini yang membuat ini. Prabu Buniswara Suradipati ya, tahun 1357-an lah. Kemudian pelanjutnya Galuh itu ke Galuh Pajajaran itu. Pajajaran nanti ke Sumedang. Ya estafetnya. Jadi nggak langsung ke Sumedang. Iya. Jadi sebenarnya dari Pajajaran ini. Nah ini banyak emas ya, ini bukan kuningan. Nah kalau sekarang memang ada duplikatnya, ya.
Jadi kalau duplikatnya nanti biasa kalau keluarga keturunan kalau acara pernikahan ya. Jadi istilahnya pakai busana pengantin ke Sumedang. Ya, itu istilahnya. Terus kalau ada lagi duplikat kalau dipakai nanti untuk apa? Hari Jadi Sumedang. Ya, itu nanti mahkota yang keluarkan yang duplikatnya. Nah itu ya tentang. Terus apa lagi? Tapi berarti ini asli Bapak. Ya iya, makanya tadi kalau ke museum pasti ingin melihat peninggalan yang dulu pernah dipakai oleh ini salah satu ya. Sekian video dari kami. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.